Seorang gadis asal Jonggol, Bogor ditemukan tak bernyawa usai menagih utang di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban bernama Sri Pujianti diketahui merupakan gadis penagih hutang bank keliling. Sri diduga meregang nyawa usai dicekik oleh nasabahnya sendiri, Sunardi, yang berusia 44 tahun. Kasus gadis penagih utang tewas ini terungkap setelah Ketua RT setempat menerima laporan adanya orang hilang yang melakukan penagihan di wilayah tersebut. Korban dinyatakan hilang setelah menagih hutang di rumah pelaku Senin sore kemarin. Saat ditemukan, jasad gadis berusia 22 tahun itu dalam kondisi telungkup yang ditutupi spring bed dengan kondisi penuh luka memar. Pelaku yang panik berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Kemungkinan korban itu meninggal dari kapan sih, Pak? Tahu, saya itu kurang tahu juga. Tapi kondisinya udah kaku belum? Udah, saya nggak megang nggak apa. Pas nemu saya nggak megang nggak apa. Saya udah langsung ngejar yang si korbannya, si pelakunya itu. Udah memar-memar. Iya. Pak, ada luka nggak, Pak? Ya masalah luka saya lihat di sini, dibawa ke sini juga. Saya nggak tahu siapa yang bawa. Pokoknya saya ngurusin si pelaku biar saya tangkap, bisa ntar di pihak berwajib dia yang diproses. Pelaku yang diduga memiliki sejumlah utang itu sudah berada di sel tahanan Polsek Cibarusah. Kami langsung ke TKP, betul ada satu orang jenazah berjenis perempuan yang sudah meninggal dunia. Sementara jenazah dievakuasi mau dibawa ke rumah sakit Polri untuk sebab-sebab dalam penyelidikan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Sri Pujianti dibawa pihak keluarga ke Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol untuk dimakamkan. Kasus ini kini ditangani penyidik dari Kepolisian Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi dan Jonggol, Jawa Barat, Suryo Daryono, Parulian, TV One mengabarkan. Ya, pasca penemuan jasad gadis penagih hutang yang ditemukan di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi hari ini membongkar septic tank di rumah pelaku. Pembongkaran ini dilakukan karena ada dugaan korban lain. Sejumlah petugas kepolisian tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan tim forensik Mabes Polri mulai membongkar septic tank di rumah Sunardi, pelaku pembunuhan gadis bank keliling. Pembongkaran ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mengubur satu jasad lainnya di sebuah septic tank yang ada di belakang perkarangan rumahnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Saat ini, pemirsa, petugas masih melakukan penyelidikan terhadap motif pelaku yang tega menghabisi korbannya serta dugaan adanya korban lain dalam peristiwa ini. Ya, kita akan langsung membahasnya, pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah ada Bang Reza Indragiri, psikologi forensik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak di Tiara. Malam, Bang Reza. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga tergabung bersama kami via Zoom, begitu. Sudah ada Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak Tantri. Baik, saya Tiara di studio ya, Pak ya. Baik, Pak Kapolres, langsung saja. Mbak Tiara. Ini sudah berjalan begitu ya penyelidikan terhadap tersangka. Sejauh ini update atas hasil penyelidikan tersebut seperti apa, Pak Kapolres? Selamat malam, Mbak Tantri. Jadi dapat kami sampaikan bahwa ada dua peristiwa yang sementara kami tangani. Jadi peristiwa yang pertama, peristiwa tanggal 3 Februari tentang penganiayaan ataupun pembunuhan yang terjadi terhadap korban SP yang dilakukan oleh tersangka, di mana korban adalah pegawai koperasi yang pada saat kejadian pada tanggal 3 Februari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat melaksanakan penagihan pinjaman terhadap tersangka, Mbak Tantri. Kemudian ada peristiwa yang kedua tentang pembunuhan
yang dilakukan oleh tersangka kepada istri tersangka atau korban. Yang kedua adalah istri daripada tersangka. Jadi peristiwa yang pertama itu terjadi pada tanggal atau sekitar awal November tahun 2022, sementara yang pegawai koperasi kejadian pada tanggal 3 Februari 2025, Mbak Andri. Baik. Ada 2 pembunuhan yang terkonfirmasi ya, sudah dinyatakan begitu oleh pihak kepolisian. Nah, untuk latar belakang pelaku ini sebenarnya seperti apa Pak Kapolres? Apa profesinya sehari-hari? Jadi itu profesi memang profesi pelaku bekerja sebagai kuli bangunan ataupun buruh bangunan. Memang yang bersangkutan juga jarang pulang ke kediaman, Mbak Tar. Jadi mungkin seminggu sekali dia baru pulang ke rumah atau 2 minggu sekali baru pulang ke rumah. Sampai dengan dia merasa mendapatkan hasil yang cukup untuk dibawa pulang ke rumah, Mbak Tantri. Baik, anak dan juga mungkin keluarga dari pelaku ini apa satu rumah atau seperti apa Pak Kapolres? Jadi untuk anak maupun istri pelaku, dia tinggal satu rumah, Mbak Tantri. Jadi dapat kami sampaikan seperti ini, Mbak Tantri. Untuk peristiwa yang tanggal 20 atau saya mulai dari peristiwa tanggal awal November 2022. Ini peristiwa di mana tersangka membunuh istri. Jadi korban pertama adalah istri. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri, Mbak Tantri. Jadi istri yang pertama adalah yang saat ini dia tinggal bersama tersangka. Sementara istri kedua adalah yang dianiaya dan dibunuh. Jadi berkaitan dengan latar belakangnya terhadap istri yang pertama atau dibunuh adalah karena tersangka meminjam sertifikat tanah kepada korban untuk digadaikan di bank dengan pinjaman sekitar 50 juta. Itu adalah tanah atas nama korban, Mbak Tantri. Kemudian didesak oleh istrinya untuk dibalikan nama kepada anaknya. Baik. Sehingga tersangka panik, gimana mau membalikan nama sementara jaminan sertifikat ada di bank. Itu untuk korban yang pertama. Tapi kalau untuk korban yang kedua, yang tanggal 3 Februari, korban menagih hutang pinjaman koperasi sebesar 2.700.000. Korban terus menagih, tersangka panik. Jadi pada saat korban membelakangi tersangka, korban dicekik, kemudian ditarik ke dalam rumah, dibenturkan ke lantai sehingga korban meninggal dunia, Mbak Tantri. Baik, saya minta untuk penegasan kembali Pak Kapolres, artinya saat ini yang sudah dibunuh begitu ya oleh pelaku ini adalah istri pertamanya, betul ya? Istri keduanya, Mbak Tantri. Jadi kemudian yang saat ini tinggal bersama istri. Mohon izin Pak Kapolres, nah Jadi untuk saat ini yang kemudian ini bersama dengan pelaku, ini ia tinggal bersama siapa? Dengan istrinya dan juga anaknya kah? Atau memang terpisah saat ini? Pelaku tinggal dengan istri pertama dan anaknya, Mbak Tantri. Baik. Baik, nah kemudian pihak kepolisian menemukan bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pembunuhan di tahun 2022 seperti yang tadi sudah dikatakan, ini berdasarkan pengakuan hasil dari penyelidikan pihak kepolisian atau memang polisian ini melakukan olah TKP dan kemudian menemukan tulang belulang di rumahnya, Pak Kapolres? Mbak Tantri, jadi dapat kami sampaikan pada saat kita melaksanakan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Februari, kita mendapatkan gelagat yang mencurigakan karena keterangannya berbelit-belit. Kemudian kami tanyakan apakah ada peristiwa lain yang mungkin pernah tersangka lakukan, sehingga tersangka pada saat malam hari mengakui bahwa dia juga pernah melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap istri keduanya. Kemudian kami cek betul bahwa ternyata yang keluarga korban pernah membuat laporan kepada Polsek bahwa ada salah satu keluarganya yang hilang. Itu, Mbak Tantri. Apa yang kemudian ini menyebabkan 2 tahun lamanya kasus ini sulit untuk terungkap? Artinya bahkan untuk warga sekitar ini tidak menaruh kecurigaan begitu terhadap pelaku. Apa yang dikatakan oleh pelaku ini terhadap lingkungannya, Pak Kapolres?
Jadi untuk peristiwa yang pertama, yang istrinya dibunuh itu memang istrinya itu tidak tinggal di tempat itu, Mbak Tantri. Dia di situ dia tinggal dengan istri yang pertamanya. Sementara istri Baik. keduanya dia bertempat tinggal di lain tempat, Mbak Tantri. Baik. Kami masih akan menggali informasi dengan Anda Pak Kapolres, tetapi ditahan dulu. Kami akan mengupdate informasi dengan tim lapangan kami. Sudah ada reporter TV One di sana. Sudah ada Prita Zega. Baik, selamat malam. Prita Zega, seperti apa kemudian ini informasi terbaru yang Anda dapatkan dari lokasi kejadian? Ya, Tiara dan juga pemirsa TV One, saat ini kami sudah berada di TKP tempat kejadian perkara, yakni rumah pelaku sendiri yang berada di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Anda bisa melihat di belakang saya saat ini adalah rumah pelaku yang merupakan TKP di mana pelaku membunuh seorang gadis yang berusia 22 tahun yang merupakan pegawai koperasi sekaligus juga penagih utang begitu, yang saat ini sudah diberikan garis polisi oleh pihak kepolisian. Ini luas rumah ini sekitar 4 kali 4 meter persegi begitu dan sudah diberikan garis polisi. Bahkan tadi pada saat kami jalan dari depan hingga ke sini masih diberikan garis polisi oleh pihak kepolisian, karena memang kalau bisa kami gambarkan situasi rumah ini cukup jauh dari rumah-rumah tetangga lainnya, di mana kami harus masuk ke dalam lagi dan bahkan di sebelahnya ini tidak ada rumah tetangga yang bersinggungan begitu. Dan informasi yang kami dapatkan tadi siang bahwa kepolisian merilis bahwa selain penemuan jenazah yang berusia 22 tahun yang usia 22 tahun, tadi juga melalui keterangan korban bahwa pihak kepolisian menemukan adanya jasad baru yang ditemukan di dalam septic tank begitu, yang saat ini kami akan coba perlihatkan kepada Anda Tiara dan juga pemirsa TV One bagaimana saat ini septic tank yang tadi dibongkar oleh pihak kepolisian pada siang hari. Inilah septic tank yang dimaksud, terlihat di layar kaca Anda begitu. Ini adalah tempat di mana selain penemuan jasad wanita usia 22 tahun di dalam rumah ini, tadi usai pembongkar sekaligus juga olah TKP, kepolisian kemudian menemukan tulang belulang manusia di dalam septic tank ini, begitu di persis di belakang rumah atau di belakang ataupun di samping rumah dari pelaku. Adapun kemudian ini mengapa bisa ditemukan, adapun kemudian kenapa bisa ditemukan tulang belulang manusia di sini atas pengakuan dari pelaku sendiri usai ditahan ataupun dibawa ke Polsek begitu. Dia mengaku bahwa pada tahun 2022 sekitar bulan November dirinya juga melakukan pembunuhan kepada istri kedua, yang kemudian kepolisian kembali lagi ke sini untuk melakukan pembongkaran dan temukan tulang belulang dari istri kedua yang dimaksud oleh pelaku tersebut. Kembali ke Anda, Tiara. Prita Zega melaporkan langsung dari TKP kejadian. Saya akan langsung meminta pandangan dari Bang Reza Indragiri. Bang Reza, apa yang bisa terbaca dari informasi yang sudah dibagikan oleh pihak kepolisian begitu ya, bahwa ternyata satu pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pembunuhan sebelumnya begitu ya, yang kemudian ini berhasil digali, bahkan ini masih pihak keluarga begitu ya, istrinya yang kemudian ini dibunuh dan kemudian secara sadis jasadnya ini diletakkan di dalam septic tank. Apa yang bisa dimaknai di sini? Ada 3 kosakata dari Pak Kapolres yang menurut saya masih perlu dijernihkan kembali agar kita punya pemahaman yang definitif sebetulnya ini kita bicara kasus apa. 3 kosakata yang Kapolres sampaikan adalah panik, penganiayaan, dan pembunuhan. Kalau kemudian kita berpatokan pada kata panik, maka saya bertanya-tanya, benarkah ini kasus pembunuhan? Jangan-jangan memang lebih mendekati penganiayaan. Jadi seseorang dalam kondisi panik, dia kehilangan kontrol, dia melakukan kekerasan tanpa berpikir bahwa dia akan mencabut nyawa target. Tidak berniat ya artinya untuk kemudian membunuh. Kalau itu yang terjadi atau kalau itu yang dilakukan atau kalau itu merupakan kondisi batiniah si pelaku, maka relatif ringan kasusnya. Baik. Karena ini sebatas penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Beda kisah kalau kata panik kita buang. Berarti si pelaku kita bayangkan memang sudah punya kesadaran bahwa apa yang akan dia lakukan terhadap target akan bisa mengakibatkan target kehilangan nyawa. Itu masuk pasal pembunuhan. Oke. Nah, konsekuensinya adalah
teman-teman di Polres Metro Bekasi kalau memang ingin mengganjar hukuman seberat-beratnya kepada orang ini, pilihlah kosakata yang paling jitu, yang paling akurat. Benarkah ada kepanikan di situ sehingga apakah ini penganiayaan ataukah pembunuhan bisa dipastikan. Terlepas dari itu, terlepas apakah ini penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ataukah ini pembunuhan, tetapi saya menganggap bahwa pelaku ini sudah bisa disebut sebagai seorang residivis. Di Indonesia persoalannya Mbak Tiara, kita argo residivisme itu dihitung berdasarkan berapa kali ya orang masuk keluar penjara. Perkiraan saya pelaku ini belum pernah masuk penjara. Perkiraan saya pelaku ini belum pernah masuk ruang sidang. Jadi tidak ada catatan kriminal sebelumnya artinya perkiraan yang saya terikat oleh polisi. Di polisi sesungguhnya catatan kriminal orang ini baru satu. Yaitu terkait dengan hilangnya nyawa seseorang di tangan pelaku pada bulan Februari lalu. Sementara terkait peristiwa tahun 2022, menurut saya belum ada criminal record atau catatan kejahatan. Sehingga seolah-olah ini merupakan kejahatan pertama. Tapi kalau argo yang kita pakai adalah argo reoffending, artinya terlepas apakah seseorang pernah masuk pengadilan atau tidak, terlepas apakah seseorang sudah pernah masuk penjara atau tidak, tapi ketika faktanya dia sudah mengulangi perbuatan pidana yang sama, maka dia sudah bisa disebut sebagai seorang residivis. Konsekuensinya, ketika seorang pelaku nantinya terdakwa disebut sebagai residivis, hukumannya semestinya lebih berat lagi. Lebih berat, baik. Nah, nanti saya akan menggali lagi ya ke pihak kepolisian begitu, tapi kami jeda dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.